pemasangan patok benchmark di lapangan, pengukuran benchmark, pengolahan data benchmark, yang mana dari proses tersebut mendapatkan data titik koordinat benchmark. Di data titik koordinat benchmark menghasilkan dua output. Yang pertama, akuisisi survei GNSS RTK, yang kemudian untuk mencari detail situasi. Yang selanjutnya dilakukan pengolahan data topografi, pembuatan profil memanjang dan melintang, dilakukan perhitungan volume cut and fill, dan dilakukan layout peta profil. Yang kedua, untuk proses takeout, didapatkan analisis tabel akurasi, analisis perhitungan cut and fill, pembuatan laporan, dan selesai. Next. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pada hasil, parameter geodetik dan koordinat BM. Parameter geodetik yang kami gunakan adalah datum geodetik menggunakan WGS 84, sistem proyeksi menggunakan Universal Transverse Mercator atau UTM, zona 48 Selatan karena berada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat. Datum vertikal menggunakan elipsoid, datum horizontal menggunakan WGS 84. Pada hasil koordinat BM, BM1 berada pada 6 derajat 51 menit 54,21552 detik lintang selatan, 107 derajat 29 menit 8 detik bujur timur, dan memiliki ketinggian elipsoid 682,227 meter. Pada BMC2, BMC2 merupakan BM existing yang sudah ada di area pemetaan yang berada di 6 derajat 51 menit 58,86643 detik lintang selatan dan 107 derajat 29 menit 14,4796 detik bujur timur dan berada pada ketinggian elipsoid 682,799 meter. Hasil yang selanjutnya itu peta topografi. Peta topografi didapatkan dari akuisisi survei JNSS RTK, yang mana untuk pengambilan eh, detail dan situasi yang ada di lapangan. Untuk peta topografi sendiri terdiri dari garis jalan setapak yang sudah ada sebelumnya, desain jalan, batas pemetaan, titik benchmark, dan kontur major dan minor, serta bangunan rumah dan pabrik yang ada di sekitar lokasi pemetaan. Selanjutnya peta profil melintang. Pada peta profil melintang, ini merupakan hasil dari STA 0+675 yang langsung dilakukan perhitungan tanah yang akan digali dan ditimbun. Hasil dari volume pada STA 0+675, tanah yang akan digali 4.398 meter kubik dengan tanah yang akan ditimbun 28.782,68 meter kubik. Pada hasil selanjutnya, peta profil memanjang. Peta profil memanjang dilakukan untuk perhitungan volume cut and fill. Tabel volume cut and fill didapatkan hasil area yang akan dipotong, volume yang akan dipotong, area yang akan ditimbun, dan volume yang akan ditimbun. Pada tabel volume cut and fill ini, volume yang akan digali memiliki jumlah 91.456 meter kubik dengan total volume yang akan ditimbun 705.453 meter kubik. Hasil selanjutnya yaitu stakeout. Berikut adalah peta hasil stakeout yang telah di-plotting. Ada 16, ada 32 total titik-titik yang dilakukan stakeout, yang mana terdiri dari 16 titik koordinat kiri jalan dan 16 titik koordinat kanan jalan. Akurasi stakeout pada hasil ini menunjukkan tabel koordinat desain dan koordinat stakeout. Pada akurasi stakeout ini membandingkan koordinat X dan Y dari koordinat desain dan koordinat stakeout di per setiap STA-nya.
Nah, berikut adalah total dari RMSE. Pada jumlah selisih koordinat X, terdapat 0,5910 meter, kuadrat selisih koordinat X 0,3493 meter, kuadrat dibagi N pada koordinat X 0,0109 meter, RMSE koordinat X 0,1045 meter, kuadrat RMSE koordinat X 0,01092 meter, pada jumlah selisih koordinat Y 0,1940 meter, kuadrat selisih koordinat Y 0,0376 meter, kuadrat dibagi N koordinat Y 0,0012 meter, RMSE koordinat Y 0,0343 meter, kuadrat RMSE koordinat Y 0,00118 meter. Dari hasil tersebut, dilakukan penjumlahan RMSE kuadrat koordinat X dan Y dengan total 0,01209 meter dengan total RMSE dari koordinat X dan koordinat Y sebesar 0,10996 meter. Kesimpulan, pada BM1 berada pada 6 derajat 51 menit 54 detik dan 107 derajat 29 menit 8 detik bujur timur dengan 682,227 meter di atas elipsoid. Sedangkan pada BMC2 berada pada 6 derajat 51 menit 58 detik lintang selatan dan 107 derajat 29 menit 14 detik bujur timur dengan ketinggian elevasi tanah 682,799 meter di atas elipsoid. Yang kedua, pada hasil keadaan topografi yang sudah dipetakan, memiliki beda ketinggian kontur pada rentang 671,4 meter hingga 689,3 meter, yang mana menggambarkan kondisi topografi pada perencanaan pembangunan jalan dan jembatan di lokasi Cibacang ini adalah daerah curam dan datar yang dikelilingi pemukiman. Yang ketiga, jumlah volume-volume yang akan digali dari area ini adalah sebesar 91.456,51 meter kubik dengan jumlah volume yang akan ditimbun dari area ini adalah 705.453,570 meter kubik. Yang keempat, pada tabel akurasi stakeout menunjukkan koordinat X memiliki nilai akurasi minimum sebesar 0 meter dengan nilai akurasi maksimum sebesar 0,108 meter. Sedangkan pada koordinat Y memiliki nilai akurasi minimum sebesar 0,01 meter dengan nilai akurasi maksimum sebesar 0,15 meter. Yang kelima, pada hasil profil memanjang memiliki elevasi tertinggi yang berada pada 746 meter dengan nilai ketinggian sebesar 688,91 meter, sedangkan elevasi terendah berada pada 150 meter dengan nilai ketinggian elevasi tanah sebesar 673,11 meter. Sedangkan pada profil melintang dibuat per 25 meter setiap STA-nya yang menghasilkan 29 profil melintang. Yang keenam, hasil RMSE memiliki nilai total sebesar 0,10996 meter. Untuk saran, yang pertama, dalam memastikan hasil yang lebih baik dan akurat, sebaiknya melakukan kajian perhitungan volume galian dan timbunan dengan menggunakan metode alternatif yang lain. Yang kedua, jika presisi yang tinggi sangat diperlukan, disarankan untuk menggunakan alat total station saat melakukan proses stakeout. Yang ketiga, agar volume yang presisi terukur, disarankan untuk mengumpulkan data-data topografi dengan interval yang lebih rapat antar titik pengukuran. Untuk Sekian presentasi dari hasil kerja praktik saya dan Raihan. Oke ya, terima kasih banyak Rafid ya dan Muhammad Zaki ya, Zaki Muhammad Raihan. Langsung saja kita masuk ke sesi kedua ya. Ini lumayan lama ya kalian. Ini tolong dipercepat aja ya untuk sesi selanjutnya. Ini saya persilakan tim selanjutnya. jika ingin ada sekali.
halaman pertama ya, di share screen. Untuk Mesak dan Muhammad Haikal Pasha, apakah pembimbing lapangan juga hadir? Untuk pembimbingan lapangan sendiri itu nggak bisa hadir, tapi ada yang mewakilkan, Pak. Oke, baik. Oke, langsung saya buka aja ya, Pak. Bentar. Oke. Ya, mungkin tadi saya terlewat ya untuk para pembimbing lapangan ya, seperti tadi ada di Mawar ya tadi dari pembimbing lapangan Muhammad Rafi dan Zaki. Selamat bergabung Bu ya. Mungkin kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kita selesaikan dulu paparan karena ini ada 3 tim ya, biar selesai dulu baru nanti kita akan coba menguji atau kita mungkin bertanya kepada para mahasiswa. Mungkin untuk selanjutnya ya sesi yang kedua itu paparan dari Saudara Mesak dan Muhammad Haikal Pasha dengan judul pengukuran ground control point atau GCP dan independent checkpoint GCP, metode statis diferensial mode radial untuk kebutuhan misi foto udara. Kepada keduanya silakan. Saya berikan waktu 10 menit. Silakan dari sekarang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing internal saya yaitu Pak Ilyas SSI MT, dan pembimbing eksternal yang saya hormati juga Pak Muhammad Arif Hidayatullah ST, ataupun yang mewakilkan yaitu Pak Muhammad Taufik Ihsanuddin STMM, dan teman-teman yang sudah hadir pada paparan seminar kerja praktik kali ini. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari pelaksanaan kerja praktik yang berjudul pengukuran ground control point atau GCP dan independent checkpoint atau ICP, metode statik diferensial mode radial untuk kebutuhan misi foto udara. Kenalkan, nama saya Muhammad Haikal Pasha dan rekan pelaksanaan kerja praktik saya yaitu Mesak Simanulang. Next, Pak. Oke, di sini saya akan memperkenalkan company profile dari PT Geoarta Sinar Mandala, yang dimana perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2019 dengan fokus pada bidang jasa dan pembuatan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, survei pemetaan, videografi dan fotografi, arsitek dan pembangunan, serta penjualan dan penyewaan alat survei. Di mana alamat perusahaan tersebut berada di Padelan, Kelodran, Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimana waktu pelaksanaan kerja praktik ini dilaksanakan dari tanggal 15 Juni 2023 dan sampai dengan 22 Juli tahun 2023. Durasi pelaksanaan yaitu 5 minggu. Next. Baiklah, pada seminar kerja praktik ini ada pun offline yang akan dibahas yaitu pada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Next. Baik, untuk bab 1 latar belakang, yang latar belakangi pada penelitian kami itu yaitu di era digitalisasi yang terus berkembang, pemetaan melalui foto udara memiliki peran sentral dalam menghasilkan data geospasial yang akurat dan relevan gitu. Foto merupakan citra udara atau citra satelit yang telah diperbaiki atau yang telah dikoreksi geometrinya sehingga menghasilkan citra dengan distorsi geometri yang baik. Teknologi foto udara dalam kegiatan akuisisi data untuk menghasilkan citra ortofoto memiliki keunggulan lebih menghemat waktu dan biaya. Nah, salah satu teknik kunci dalam memastikan akurasi pemetaan adalah penggunaan ground control point dan independent checkpoint yang mempengaruhi akurasi pemetaan.
Nah, berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan, pekerjaan ini bertujuan untuk melakukan pengukuran ground control point dan independent checkpoint sebagai titik kontrol tanah agar produk ortofoto yang dihasilkan berkualitas baik. Untuk rumusan masalah pada penelitian kami, yang pertama, berapa ketelitian dari hasil pengukuran ground control point atau GCP dan independent checkpoint atau ICP. Yang kedua, apakah pada pengukuran ground control point atau GCP dan independent checkpoint atau ICP sesuai dengan standar SNI. Selanjutnya untuk tujuan masalah, yang pertama, menganalisis ketelitian hasil dari pengukuran ground control point dan independent checkpoint. Yang kedua, mengevaluasi hasil pengukuran ground control point dan independent checkpoint apakah sudah sesuai dengan standar SNI. Selanjutnya untuk manfaat penelitian, yang pertama sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam teknis maupun non-teknis di lapangan. Yang kedua sebagai bagian dalam proses pengembangan potensi dalam kelompok keahlian dunia geomatika. Selanjutnya untuk ruang lingkup, alat yang kami gunakan pada pekerjaan ini yaitu geodetik CHC NAV I50, dan untuk metode pengukuran titik GCP dan ICP menggunakan metode statik diferensial dan mode radial, dan software yang digunakan adalah Trimble Business Center atau TBC. Dan untuk lokasi pengambilan GCP dan ICP yaitu dilakukan di Desa Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya untuk bab 2, penjauhan pustaka, Global Navigation Satellite System atau GNSS merupakan suatu sistem satelit yang terdiri dari konstelasi satelit yang menyediakan informasi dan lokasi, memancarkan macam-macam satelit dalam berbagai frekuensi secara terus-menerus yang tersedia di semua lokasi di atas permukaan bumi. Untuk ground control point atau GCP atau titik kontrol tanah adalah proses penandaan lokasi yang berkoordinat berupa titik yang diperlukan untuk kegiatan mengoreksi data dan memperbaiki keseluruhan citra. Untuk independent checkpoint atau ICP adalah titik kontrol atau titik referensi yang digunakan untuk memverifikasi atau memvalidasi hasil pemetaan foto udara atau yang disebut dengan ortofoto. Baiklah, masuk ke bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Pada bab ini, pada pekerjaan ini lokasi pekerjaannya berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrung-Bangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Untuk alat pekerjaan sendiri ada beberapa alat yang kami gunakan, yaitu alat GPS geodetik CHCI 50, Primark, meteran, rompi, statik, tribrak, dan paku payung. Untuk software pekerjaan sendiri itu ada 4, yaitu software penunjang untuk melakukan pengolahan data GNSS, kemudian software penunjang untuk pembuatan peta, ketiga software pengolah kata, dan yang terakhir yaitu software pengolah kata. Untuk bahan pekerjaan sendiri yaitu data pengukuran titik kontrol, GCP dan ICP dengan menggunakan alat GPS geodetik, data Inacors Majenang, dan data Precise Ephemeris. Untuk area of interest-nya sendiri atau luasan wilayah yang kami kerjakan itu seluas 1.700 hektar. Berikut merupakan proses pelaksanaan pekerjaan yang kami lakukan, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan persiapan, yang kedua tahap akuisisi data, dan yang terakhir tahap pengolahan data. Di mana pada tahap persiapan ini kami melakukan studi literatur terlebih dahulu, yang dimana kami membaca peraturan-peraturan dan standarisasi terkait pengukuran GCP dan ICP. Kemudian untuk selanjutnya kami melakukan perencanaan persebaran GCP dan ICP di lokasi tersebut. Yang ketiga itu kami melakukan persiapan alat, kemudian masuk ke tahap akuisisi data. Kami yang pertama kali yaitu melakukan pemasangan primark terlebih dahulu sebelum melakukan akuisisi data. Kemudian tahap yang kedua itu kami melakukan akuisisi data GCP dan ICP dengan menggunakan metode statik diferensial, mode radial, waktu pengamatan selama 20 menit,
yang menghasilkan raw data GNSS. Nah, dari raw data GNSS tersebut masuklah ke tahapan pengolahan data, di mana kami melakukan ekspor data atau manajemen data kayak data pengukuran, dokumentasi, dan raw data GNSS sendiri. Selanjutnya pada raw data GNSS kami melakukan converting data tersebut menjadi data RINEX, yang biasanya format RINEX ini format universal untuk melakukan pengolahan data GNSS. Selanjutnya dari pengolahan data RINEX ini kami melakukan pengolahan data GNSS-nya menggunakan software pengolahan Trimble Business Center. Nah, dari data tersebut kami melakukan quality control dari pengolahan. Jika data tidak masuk pada proses quality control, itu akan masuk ke akuisisi data GCP dan ICP. Jika data masuk standarisasi, itu akan menghasilkan koordinat GCP dan ICP. Kemudian setelah koordinat GCP dan ICP dihasilkan, itu kami melakukan pelaporan. Selesai. Selanjutnya, pada bab 4 hasil dan pembahasan, berikut merupakan peta distribusi titik kontrol kami. Untuk perencanaan distribusi titik kontrol, kami mengacu pada SNI 8202 tahun 2019 tentang ketelitian peta dasar. Selanjutnya, nah untuk jarak baseline terjauh itu berada di GCP 3 dengan jarak panjang baseline sejauh 2,53 km dari base. Nah, kemudian dari base tersebut, dari rover ke base kami mengikat, dan dari base ke rover, base ke horse itu jarak panjang baseline-nya sejauh 22 km. Next. Nah, dari hasil pengolahan base yang kami melakukan pengukuran base itu di hari pertama dan kedua yang menghasilkan raw data B1 dan B2. Nah, di mana untuk hasil pengolahan data ini mendapatkan horizontal precision pada B1 sebesar 5,8 mili dan vertical precision-nya sebesar 3,2 cm. Kemudian untuk root mean square itu menghasilkan hasil yaitu 2,1 cm. Root mean square ini merupakan statistik data untuk precision pada data GNSS. Kemudian masuk ke maksimum PDOP itu lumayan baik, yaitu datanya 2,510, di mana PDOP ini merupakan positional dilution of precision, di mana merupakan ketelitian hasil dari 3 koordinat, yaitu 3 posisi, yaitu posisi horizontal, posisi vertikal. Nah, kemudian masuk ke ephemeris, kami kami menggunakan precise ephemeris. Sebelumnya, lanjut. Nah, untuk hasil pengolahan GCP itu kami mendapatkan durasi rata-rata pada hasil pengolahan GCP mendapatkan rata-ratanya 20 menit. Nah, kenapa pada GCP 4 itu durasinya 39 menit? Itu karena obstruksi pada titik GCP 4 itu lumayan banyak. Lanjut. Nah, ini untuk hasil pengolahan ICP atau titik uji, titik validasi, itu durasinya sama, rata-rata 20 menit, dan jika waktunya lebih dari 20 menit ataupun sampai dengan 30 menit, itu kami titik tersebut berada pada obstruksi yang lumayan banyak. Dan PDOP maksimal yaitu 7 cm, lumayan buruk, tapi data horizontal precision dan vertical precision-nya masih masuk pada standar ketelitian peta dasar. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mesak. Selanjutnya untuk bab 5 kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil pada pengukuran kali ini yaitu yang pertama, hasil pengukuran ini didapatkan ketelitian root mean square atau RMS GCP yang bervariasi antara 0,0109 meter hingga 0,0206 meter. Titik akurasi paling tinggi pada GCP 8 dengan RMS 0,0109 meter. Untuk
nilai RMS terendah berada di titik GCP2 dengan nilai RMS 0,0206 meter. Sedangkan pada independent checkpoint atau ICP menunjukkan nilai RMS yang bervariasi antara 0,0102 meter hingga 0,0216 meter. Titik ICP 8 memiliki nilai RMS terendah, sementara titik ICP 12 memiliki nilai RMS tertinggi. Ini menunjukkan adanya variasi tingkat akurasi di antara titik ICP. Nah, untuk yang kedua, pengukuran GCP dan ICP ini telah sesuai dengan standar SNI 8202 tahun 2019 dengan desain distribusi titik kontrol yang merata, di mana jumlah GCP sebanyak 8 dan ICP sebanyak 12 dengan nilai RMS kurang dari 5 cm. Dan dalam pengukuran ini menggunakan orde 4 dengan lama pengukuran rata-rata 20 menit. Kemudian untuk saran, yang pertama, saran kami memilih lokasi GCP dan ICP dengan memperhatikan lokasi obstruksi di lapangan sesuai syarat dari SNI 8202 tahun 2019 agar dapat memberikan hasil yang baik terhadap akurasi pengukuran. Untuk yang kedua, meningkatkan lama pengamatan pengukuran untuk setiap titik GCP dan Recording in ICP. progress. Makin lama pengukuran akan meningkatkan akurasi dengan mengikuti sesuai standar SNI. Oke, lanjut. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pada pelaksanaan kerja praktik kami, yang dimana banyak sekali kegiatan yang kami lakukan di PT Geowarta Sinar Mandala dan sangat bermanfaat bagi kami. Yang pertama itu ada pelatihan drone atau ada pemetaan foto udara dan pengukuran GCP dan ICP. Mungkin itu saja pemaparan dari seminar kerja praktik kami. Terima kasih yang telah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, lanjut untuk sesi yang satu lagi. Silakan disiapkan. Ini langsung aja ya Pak. Ya, langsung aja disiapkan. Apakah sudah ter-share screen? Sudah. Selamat siang. Baik. Terima kasih Pak Ilyas. Kan belum saya persilakan, tunggu dulu. Oh iya Pak. Ya, selamat datang ya. Ya. Kamu ini yang sesi terakhir ya untuk memaparin apa yang udah kamu teliti atau kamu praktekkan selama ini, di mana judulnya itu terkait dengan survei pekerjaan konstruksi gedung terhadap analisis verticality dan elevasi ketinggian antar lantai, SPL ya, plus 4.2.0, kemudian plus hingga plus 5 dalam pembangunan RSU pesawat Jakarta Timur. Untuk pembimbing lapangan sendiri yang hadir nggak? Tidak hadir Pak, ada halangan rapat. Oke, ya udah, ya nggak apa-apa. Oke, langsung saja ya. Saya persilahkan kepada Joseph untuk memaparkan hasil kerja praktiknya. Saya berikan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Selamat siang. Terima kasih Pak Ilyas selaku dosen pembimbing saya telah memberizinkan saya untuk seminar kerja praktik. Di sini saya juga berterima kasih kepada Bapak Brian Luas selaku pembimbing instansi dan juga Bapak Mustar selaku Bapak Kepala Survei. Perkenalkan, nama saya Joseph Fernando Manulang, NIM 120230066. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar kerja praktik saya yang berjudul Survei Pekerjaan Konstruksi Gedung terhadap Analisis Verticality dan Elevasi Ketinggian Antar Lantai SFL ketinggian 4,2 sampai 5 dalam pembangunan RSUP Persahabatan Jakarta Timur.
latar belakang pada kerja praktik saya itu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu biaya yang telah ditentukan. Dalam pekerjaan perencanaan seperti gedung, sangat dibutuhkan pengukuran yang dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut secara cepat dan akurat untuk mengetahui elevasi dan jarak antar lantai dan juga verticality ketegangan bangunan. Contohnya yang dilakukan adalah pekerjaan survei konstruksi gedung RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Rumusan masalah yang saya bawa ada 3. Yang pertama, metode apa yang digunakan pekerjaan bidang konstruksi, khususnya pekerjaan pembangunan gedung. Yang kedua, cara perhitungan data terhadap elevasi dan verticality ketegangan pada bangunan di proyek pembangunan tersebut. 3, faktor yang mempengaruhi akurasi terhadap verticality dan elevasi antar struktur pada bangunan dengan menggunakan metode terestrial. Tujuan penelitian saya ada 3. Yang pertama, memahami melaksanakan pengukuran pada pekerjaan pembangunan gedung untuk memperoleh data elevasi dan verticality. Yang kedua, mengetahui proses perhitungan data elevasi dan verticality pada ketegangan bangunan. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketelitian terhadap pengukuran elevasi dan verticality ketegangan struktur bangunan terhadap pengukuran terestrial. Landasan teori, konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilakukan dan umumnya berjangka pendek. Beda tinggi atau sifat istilah lainnya bisa disebut juga sifat datar, istilah yang manapun berbagai proses elevasi titik beda elevasi ditentukan. Verticality merupakan keadaan di mana titik puncak bangunan seharusnya memiliki koordinat XY yang sama dengan titik pada fondasi yang ada di bawahnya. Struktur floor level atau disingkat SFL adalah sistem rangka pemikul momen khusus. Terdapat balok dan kolom, dinding geser, struktur berperan dalam penahan gaya lateral. Metode penelitian ini ada bahan penelitian. Yang pertama, data elevasi struktur floor level. 2, data kemiringan horizontal bangunan. 3, data ketegangan bangunan horizontal distance atau pada alat total section AD. Alat penelitian yang saya bawakan ada 2. Yang pertama, perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak ini menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Microsoft Excel untuk pengolahan data dan Microsoft Word untuk penyajian hasil laporan. Perangkat keras ini saya menggunakan alat total station dengan alat bantu, meteran, dan tripod. Ini lokasi penelitian kerja praktik saya berada di kawasan RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Alur penelitian persiapan pengukuran yaitu survei dan orientasi lapangan yang dimana menentukan dengan jelas tujuan pengukuran elevasi dan verticality. Pada proses pengukuran yang dimaksud pengambilan data XY untuk verticality dan pengambilan data E pada elevasi. Lanjut pengolahan data ini untuk perhitungan toleransi. Tujuannya mengolah data dengan Excel sebagai data pembanding. Pada tahapan akhir ada hasil akhir, menganalisis terhadap evaluasi tingkat ketelitian pengukuran. Tujuannya juga untuk memastikan tingkat keakuratan dan kestabilan struktur. Di sini hasil penelitian rancangan kerangka pada ini yang di sebelah kiri lantai dasar sampai lantai 3 dengan ketinggian 5 meter. Di sebelah kanan lantai 3 sampai lantai 6 di ketinggian 4,2 meter. Ketika pada pengukuran yang saya lakukan menggunakan alat TS dengan mengambil nilai Z pada global yang sudah terhubung pada datum, mendapatkan nilai 12.530 di lantai ground floor. Setelah itu lanjut sampai lantai 6 mendapatkan data 40.158. Dalam penelitian verticality saat kerja praktik saya meneliti 2 area yaitu zona 1 dan zona 3. Di sini saya juga membuat acuan pada lantai GF sebagai acuan titik 0 set. Yang saya ukur ini belum menjadi finishing, masih struktur pada bagian bangunan beton. Ini pengukuran verticality kemiringan horizontal
Kemiringan horizontal ini didapatkan dari hasil pengukuran sudut horizontal yang didapat. Toleransi ketelitian pengukuran ketegakan bangunan pada sudut horizontal ditentukan berdasarkan tinggi bangunan. Semakin tinggi bangunan, maka toleransi ketelitian pengukuran semakin kecil. Hal ini dikarenakan yang lebih tinggi lebih rentan terhadap kemiringan. Pada pengukuran yang saya teliti di zona 1, rata-rata kemiringan 0,0432 derajat dan zona 3 dengan 0,0237 derajat. Acuannya masih sama di lantai GF. Dari penelitian ini dilihat dari selisihnya. Ilustrasi pengukuran ketegakan bangunan pada data horizontal distance di alat TS dapat dicapai dengan menggunakan alat ukur presisi. Alat ukur mengukur jarak dengan ketelitian yang tinggi. Cara ini digunakan membuat titik acuan pada zona 1 rata deviasi atau selisih. Ketegakan bangunan pada lantai 1 capai 0,009 meter dan zona 3 berada di ketelitian 0,021 meter. Kesimpulan pada kerja praktik yang pertama, melakukan pengukuran yang diterapkan sehingga memperoleh data dalam perhitungan elevasi dilakukan dengan metode terestrial. Pengukuran beda tinggi terhadap antar lantai di sebuah gedung dengan ketinggian 4,20 sampai 5 meter. Yang kedua, perhitungan verticality, yaitu dengan mencari selisih kemiringan sudut horizontal gedung, lalu mencari nilai HD pada alat total station untuk ketegakan bangunan. Yang ketiga, dalam pengolahan data di kerja praktik, pengukuran verticality dan elevasi pada alat total session memberikan informasi penting kepada para profesional konstruksi untuk memastikan keakuratan dan keandalan struktur bangunan yang dibangun. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke, terima kasih banyak Yosef atas paparannya. Jadi ya, seperti biasa ya di dalam melakukan seminar praktek itu kan ada beberapa sesi ya. Sesi pertama itu kan sesi paparan dari para mahasiswa yang telah selesai melakukan kerja prakteknya. Kemudian sesi kedua itu nanti sesi bertanya yang tadi saya lupa saya sampaikan di awal. Bertanya itu dari para mahasiswa yang hadir atau kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Kemudian nanti untuk sesi bertanya itu diberikan 3 orang setiap tim. Ya. Kemudian langsung dijawab. Setelah itu langsung dilanjutkan ke tim kedua, kemudian langsung dijawab. Kemudian tim ketiga langsung dijawab. Kemudian sesi yang ketiga yaitu sesi pengujian, ya mungkin nanti dari ataupun ada masukan-masukan mungkin dari para pembimbing lapangan ya, dan juga nanti dari penguji di akademik yang ada di daerah ini. Pada hari ini tuh saya sendiri. Kemudian sesi terakhir itu adalah sesi dokumentasi. Nah, jadi sesi pertama udah kita lewati, langsung kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi bertanya. Silakan ya tim para mahasiswa untuk bertanya ke tim pertama yaitu Muhammad Rafiq dan Zaki. Langsung aja bertanya dan langsung dijawab. Ya. Langsung setelah bertanya langsung dijawab. Nanti kalau udah selesai, silakan dilanjutkan ke tim kedua dan tim tiga. Terima kasih ya, silakan. Silakan ya dari sekarang. Langsung aja yang raise hand langsung bertanya ke ini dulu ya, ke tim pertama dulu, ke Rafiq dan Zaki. Baik Pak, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, silakan kepada Nabila Nurlatifah. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat seminar kepada Raihan dan Rafid. Pertanyaan saya, apa fungsi utama dari perhitungan volume cut and fill pada perencanaan jalan? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila.
izin menjawab ya. Fungsi utama dari perhitungan volume cut and fill itu sendiri, terutama dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan, yaitu untuk membantu dalam menentukan seberapa besar volume jumlah tanah yang akan digali dan yang akan ditimbun untuk mencapai profil elevasi yang diinginkan pada proyek pembangunan jalan dan jembatan. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Raihan. Baik, sama-sama Nabila. Selanjutnya kepada Hafiz Albana dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa sih faktor yang harus diperhatikan dalam dalam perencanaan jalan dan jembatan itu? Saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk faktor-faktor yang harus diperhatiin itu, khususnya di pekerjaan ini ya, yang faktor-faktor yang harus diperhatiin itu pertama itu kemiringan tanah, kedua pemampatan tanah atau perubahan kondisi geotekniknya, dikarenakan itu bisa mempengaruhi perhitungan cut and fill yang perlu dipertimbangkan. Jadi saya ulangi lagi, maksudnya kemiringan tanah, penampatan tanah atau kondisi geoteknik itu hal-hal yang harus diperhatiin dalam perhitungan ini cut and fill ini, habis. Soalnya itu ini mempengaruhi untuk hasil dianalisis nanti. Terima kasih, habis. Terima kasih. Baik, bagaimana Hafiz, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya kepada Rahman dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya selamat buat Raihan dan Rapid atas SKP-nya. Saya izin bertanya, metode apa perhitungan yang digunakan untuk menentukan volume galian dan timbunan pada proyek konstruksi jembatan dan jalan? Baik, terima kasih Rahman atas pertanyaannya. Izin menjawab. Metode yang digunakan dalam perencanaan jembatan dan jalan ini yaitu cut and fill dengan cara menghitung luas dua penampang serta jarak antara penampang atas dengan penampang bawah. Metode ini biasanya melibatkan pembuatan cross section pada perencanaan dan perhitungan volume berdasarkan perbedaan elevasi dari profil tersebut. Apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih Raihan. Izin Pak, sudah 3. Apakah lanjut atau bagaimana Pak? Ya, cukup 3 aja ya. Langsung ini udah jam 5, kita waktu 1 jam lagi ya, maghrib. Langsung ke ini, ke tim kedua. Silakan ditanyakan 3 orang. Mesak dan Muhammad Haikal, silakan dipersilakan para penanya. Baik Pak, mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk yang pertama itu, yang saya lihat pertama kali resen itu ada Kania Niken, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kan tadi kalian katanya menggunakan pengamatannya 20 menit ya.
Terus alasan kalian menggunakan waktu pengamatan itu 20 menit itu kenapa? Sama apa pengaruh waktu pengamatan tersebut terhadap kualitas data yang dihasilkan? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya, Niken. Kenapa alasan menggunakan waktu pengamatan yang hanya 20 menit? Itu karena kami berpatroli dengan efisiensi waktu juga. Terus panjang baseline dari base ke rover itu hanya sekitar 1 sampai 5 kilo saja yang paling jauh. Kemudian base dari yang kami gunakan untuk mengikat dari rover ke base itu dilakukan selama 10 jam, dan menurut kami itu udah cukup banget lah untuk menghasilkan data yang kualitas baik. Apalagi kami menggunakan course-nya juga jarak baseline-nya sejauh 22 km, dan banyak parameter-parameter yang dapat kami gunakan untuk menghasilkan data yang berkualitas baik, kayak menggunakan precise ephemeris dan sebagainya, gitu nih kan. Terima kasih, Haikal. Baik, sama-sama kan. Kemudian setelah untuk pertanyaan selanjutnya itu udah dari Aderio ya. Ini saya izin bertanya, tadi kalau dilihat dari peta kan banyak banget tuh lahan tertutup, lahan vegetasi tertutupnya gitu. Nah, saya ingin bertanya itu untuk Silakan dipersilakan yang lain, kan 3 orang ya, baru 1 orang, 2 lagi. Iya Pak, ini Aderio suaranya kecil deh. Oh, kecil. Kedengaran nggak, Kal? Halo? Kedengeran tapi kecil banget. Halo? Halo, kedengeran deh. Halo, Kal. Iya, kedengeran deh. Lanjut aja nanya. Mau nanya, izin bertanya, itu tadi kan dari peta kelihatan banget ada apa lahan vegetasinya itu kan banyak yang lahan tertutupnya gitu. Itu bagaimana pengaruh keadaan multipad di area tersebut gitu terhadap kualitas data yang dihasilkan? Jelas nggak? Oke, izin menjawab ya dia. Mungkin untuk obstruksi atau efek multipad dari keadaan atau objek sekitar. Ya, sebenarnya pengaruh multipad ini sangat berpengaruh pada ketelitian data GNSS ya. Cuman dari pengaruh tersebut kita dapat dapat mengurangi efek-efek kesalahan tersebut dengan cara kayak waktu pengamatan yang lebih lamakan, ataupun elevation mass atau sudut derajat perekaman si receiver itu ditinggiin. Kayak misalkan data biasanya kita menggunakan 15 derajat untuk elevation mass, itu bisa ditinggiin jadi 30 derajat untuk elevation mass-nya. Jadi untuk multipad ini sebenarnya sangat berpengaruh banget, tapi pengaruh tersebut kita dapat mengurangi dengan cara waktu pengamatan ataupun derajat elevation mass gitu deh. Terjawab nggak, Deh? Sudah terjawab. Terima kasih, Kal. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Duta ya. Masuk Duta. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi kan dari hasil yang didapatkan itu termasuk bagus ya. Itu udah bagus banget karena udah nyampe di precise. Nah, apa aja sih yang yang perlu diperhatiin tuh? Apa aja parameter yang perlu diperhatiin supaya hasilnya bisa sepresisi itu hasilnya? Itu ya. Terima kasih. Oke, mungkin izin menjawab terkait data ephemeris orbit ya. Ya, mungkin gitu ya maksudnya. Iya. Oke, mungkin saya dapat ngejawab. Kalau itu kan hasil yang didapatkan itu atau yang saya gunakan itu precise ephemeris. Nah, kenapa saya menggunakan precise ephemeris ini? Karena jika raw data GNSS itu langsung kita olah,
itu masih terdapat banyak kesalahan bias kayak bias ionosfer atau bias troposfer atau kesalahan jam satelit, kesalahan waktu dan lain-lainnya atau cycle sleep juga. Nah, penggunaan precise ephemeris ini fungsinya buat apa ya, mereduksi kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, untuk tipe ephemeris yang saya gunakan itu cuma satu, yaitu ultra rapid. Sebenarnya ada tiga ya, ada rapid, ephemeris yang tipe rapid, ada yang ultra rapid sama final. Nah, untuk yang final itu dia yang paling bagus, cuman untuk update-nya itu berminggu-minggu, bisa sampai 2 minggu. Nah, untuk ultra rapid ini dia termasuk cepat, paling lama itu 4 hari ya kalau nggak salah ya waktu update-nya. Sedangkan Maaf untuk melanjutkan dari Haikal ya, sebenarnya caranya itu ada dengan menggunakan data orbit sinyal satelit dari website CDDIS, bersih dari multipad, dan melakukan disable sinyal satelit yang perekamannya sangat sedikit. Apakah terjawab, Duta? Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan karena sudah 3 ya, sudah cukup ya Pak ya? Udah, langsung aja lanjut ke, kalau udah ke ini, ke tim 3 ya, silakan. Oke, Pak. Pertanyaan pertama untuk Marco Romero Simbolon, dipersilakan. Baik, terima kasih Joseph atas kesempatan untuk bertanya. Iya, yang pertama itu ya yang saya ketahui kalau Anda itu kan bekerja praktik di bagian konstruksi. Nah, untuk toleransi pengukuran verticality dan elevasi antar lantai itu ada nggak kayak ketentuannya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Toleransi pengukuran verticality sama elevasi itu ada. Verticality itu saya mengacu pada standar Queensland Building and Construction Admission Standard and Tolerance Guide di tahun 2016 itu tidak boleh lebih dari 20 mm, yang berarti 2 cm. Kalau toleransi ketelitian pada sudut horizontal di ketegakan bangunan, saya mengacu pada standar SNI 036691 2002. Toleransi pengukuran elevasi itu saya mengacu pada standar juga SNI 036693 2000 yang referensinya 0,005 meter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maka terjawab. Baik, Joseph, terima kasih sudah berjalan dengan baik. Mungkin selanjutnya Rido Ramadiono, dipersilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Joseph atas kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan soal urgensi pada pengukuran elevasi dan verticality yang Anda teliti ini. Kalau bisa tolong menjelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Urgensi pada penelitian pada kerja praktik ini saya pengukuran verticality untuk kestabilan struktur bangunan. Jika bangunan tidak tegak kan bisa mengakibatkan distribusi beban tidak merata.
Dan urgensi untuk kalau yang elevasi untuk memastikan lantai bahwa ketinggian sesuai dengan rencana pada gambar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah jelas? Oh, sudah jelas. Makasih, Joseph. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaannya Ar-Rahman Diva Fadela. Izin bertanya, Yosep. Dalam proyek konstruksi itu di sebuah gedung ada aspek yang mempertimbangkan dalam pelaksanaan konstruksi. Mungkin jelaskan, Yosep. Oh, baik. Dalam mempertimbangkan keselamatan saat konstruksi itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu kita harus memakai rompi keselamatan, sepatu, lapangan, dan helm proyek. Dan juga yang kedua memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar pengukuran untuk menghindari semisal ada hewan buas atau terdapat cairan bahan kimia di lapangan tersebut. Dan yang terakhir mungkin kalau menurut saya menghindari pengukuran pada saat cuaca buruk karena itu dapat mengurangi ketelitian alat total station. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Saudara Rahmat. Apakah sampaikan? Oke, Yosep. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ya, sudah maksimal pertanyaannya 3. Saya persilakan untuk Bapak Ilyas. Dari ini, Pak. Gimana, udah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai mungkin saya berikan, kita masuk ini ya sesi selanjutnya. Saya berikan kesempatan kepada para pembimbing lapangan. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pembimbing atas nama Muhammad Rafiq dan Zaki. Itu ada Bu Mawar ya tadi. Silakan Bu Mawar kalau ada. Izin menjawab, Pak. Untuk Bu Mawar sendiri udah nggak join, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau udah ngajuin nggak apa-apa. Untuk Pak Muhammad Harif Hidayatullah, pemimpin lapangan Mesak dan Muhammad Hekal, masih ada? Mas join? Ya udah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Mungkin langsung saja ya ke saya sendiri. Untuk Muhammad Rafi Erlando dan Zakia. Nah, saya mungkin ingin memberi masukan ya, terkait dengan rumusan masalah ya, di laporan kamu itu. Jadi di laporan untuk rumusan masalah itu tidak dibenarkan, kita itu menggunakan kata bagaimana ya untuk anak-anak S1 dan itu sesuai dengan panduan yang ada di 5. Ya, jangan gunakan bagaimana. Nanti di skripsi juga seperti itu. Jadi bagaimana itu memang agak luas kajiannya. Jadi jangankan di KP ya, di skripsi ya nggak boleh. Jadi bagaimana itu untuk tesis ya, untuk tesis. Nah, itu jadi penelitiannya itu lebih mendalam. Kemudian untuk bahasa asing itu harus dimiringkan ya, cut and fill. Nah itu saya masih melihat tadi ada 20 saja. Terus yang selanjutnya saya ingin bertanya apa yang membedakan antara absolut dan diferensial pengukuran yang telah dilakukan. Untuk kami ya, Pak. Ya, untuk Muhammad Rafiq dan Zaki, kan ini tim pertama dulu ya. Langsung dijawab. Yang kamu ketahui, jangan kamu baca. Apa yang kamu tahu? Izin, Pak. Dengan absolut itu. Suaranya Ya, silakan. putus-putus, Pak. Ya, yang kalian tahu terkait dengan pengukuran absolut dan diferensial itu apa? Terdengar?
Izin menjawab Pak. Untuk Ya, Absol silakan. sendiri itu pengukuran secara statik dengan satu receiver Pak. Sedangkan diferensial itu secara statik juga, namun menggunakan satu base dan satu receiver Pak, atau lebih. Kalau absolut, Absolut hanya receiver Pak. hanya receivernya saja. Oke. Terus tadi di peta saya lihat ya, diagram lokasi itu nggak ada nama, harusnya kan ada nama-nama desa. Itu nanti diperbaiki di peta ya. Kemudian kan kalian itu ada memasang benchmark juga kemarin. Berapa kedalaman benchmark, berapa diameter yang kamu gunakan? Apa ukuran benchmark yang kamu gunakan? Terdengar nggak suara saya? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Untuk yang BMC2 itu existing Pak. Yang BM1 pengukuran yang kami lakukan pengukurannya itu sedalam 45 cm Pak. Di atasnya berapa? Di atas tanahnya berapa? Yang nongol di atas tanahnya berapa? Di atas tanahnya 30 cm Pak. Berarti ukurannya pipanya itu dalam bentuk pipa 25 Pak. atau beton? Untuk BM-nya panjangnya 75 cm Pak, ke bawah 45, ke atas 30 cm Pak. Berarti 75. Oke, terus tadi kamu bilang ketinggian dari benchmark itu kan dari ketinggian ellipsoid. Apa itu ellipsoid? Izin jawab Pak, kenapa menggunakan tinggi ellipsoid? Karena pengukuran dilakukan dengan GNSS. Karena GNSS mengacu terhadap ketinggian ellipsoid. Oke. Oke ya. Kemudian tadi kan galian yang kamu hitung itu kan ada 91.000 meter kubik ya. Benar nggak? Betul Pak. Halo? Nah, terus timbunannya 705.453. Benar? Iya Pak. Betul Pak. Terus sisanya dari mana nih? Kamu galinya itu 91, kemudian timbunnya 705. Nah, kan lebih banyak yang ditimbun. Nah, tanahnya dari mana diambil nih? Karena yang digali hanya 91. Izin menjawab Pak. Ya. Untuk yang ditimbun lebih banyak, kami nggak sampai situ, cuman kemungkinan membeli tanah Pak untuk menimbun. Berarti beli tanah, diambil di tempat lain ya? Iya Pak. Oke. Berarti banyak sekali ya, hampir berapa ini? 10 kali lipat ya. 9 kali 8. Ya. Hampir 8 kali lipat itu harus dibeli di tempat lain untuk melakukan penimbunan ke situ. Benar seperti itu? Izin menjawab Pak, betul. Ya. Saya udah. Oke, udah ya untuk Rafid dan cukup ya untuk Rafid dan Zaki. Kemudian untuk Mesak dan Muhammad Haikal. Kamu tadi kan bahas ortofoto ya. Kamu ngelakuin nggak ortofoto di situ di kegiatanmu itu? Kalau untuk ngelakuin ortofotonya itu kami nggak ngelakuin ortofoto kan. Kami hanya mengukur
melakukan pengukuran DCP dan ICP untuk kebutuhan ortofoto tersebut. Oke, untuk apa walaupun kamu nggak kamu kerjakan, tapi saya ingin tahu pemahaman kamu. Apa sih itu ortofoto? Ortofoto itu citra tegak yang udah dikoreksi yang udah beri titik referensi menggunakan titik GCP, Pak. Jadi citranya itu tegak gitu, Pak. Citranya tegak. Kenapa harus ditegakkan citra itu? Tapi ini kan bukan citra, ini ortofoto ini. Kamu jangan ngomong citra. Maksud saya ortofotonya itu kalau nggak diberikan titik ground control point itu ortofotonya itu kualitasnya nggak baik, Pak. Gitu, Pak. Masih terdapat banyak kesalahan seperti relative displacement dan sebagainya gitu, Pak. Oke, apa yang dibutuhkan kalau kita ingin melakukan ortofoto? Yang dibutuhkan untuk Data-datanya. Data untuk ortofoto ya, Pak? Untuk data yang dibutuhkan untuk ortofoto itu ada data ground control point untuk sebagai titik referensi titik kontrol tanahnya. Kemudian ada data independent checkpoint untuk memvalidasi hasil akurasi dari produk ortofotonya. Nah, untuk prosesnya itu biasanya menggunakan software pengolahan data dengan menggunakan algoritma struktur promotion gitu, Pak. Seperti IT short dan sebagainya gitu, Pak. Jadi dia cukup itu aja, cukup menggunakan data GCP, ICP saja. Apakah cukup dengan itu kita dengan menggunakan foto, kemudian GCP, ICP bisa kita lakukan ortofoto? Iya, Pak. Benar. Benar, Pak. Kita coba baca kembali ya. Oke, terus fungsi GCP untuk apa? Titik kontrol pada produk ortofotonya. Si geometri pada produk ortofotonya, Pak. Untuk koreksi geometri. Iya, Pak. Kalau ICP? ICP itu dari produk foto itu validasi akurasian data pada produk foto itu dilakukan uji ICP, Pak. Uji titik ICP itu biasanya menggunakan CE90 atau LE90 gitu, Pak. Kemudian ini mode radial. Apa itu mode radial? Mungkin metode statik diferensial mode radial ya, Pak. Jadi metode statik diferensial itu menggunakan dua atau lebih receiver. Nah, dari dua atau lebih receiver itu dia saling terkoreksi antara base sama rover, Pak. Dan baseline-nya itu sebenarnya ada dua metode ya, Pak. Metode radial sama metode jaring. Nah, kalau metode radial itu dia pengkoreksiannya dari base ke rover gitu, Pak. Kalau jaring? Kalau jaring itu dia terkoreksi antar baseline yang terikat pada satu sesi, Pak. Oke. Terus tadi ini udah ditanyakan terkait dengan kemudian kamu kan ngukurnya 20 menit. Ya, 20 menit itu interval akuisisi data itu per berapa detik gitu? Interval pengamatan itu selama 2 second, Pak. Per 2 detik? Iya, Pak. Banyak sekali ya. Iya, Pak. Sebenarnya untuk interval
2 detik itu banyak data yang teramati, namun menurut saya itu banyak juga noise-nya. Namun untuk interval pengamatan 2 detik itu sudah saya tanyakan ke pembimbing lapangan kenapa 2 detik itu untuk memaksimalkan waktu pengamatan yang hanya 20 menit gitu, Pak. Oke. Ya, kalau misalnya mau diamati selama 20 menit, terus kalau misalnya dibuat per 1 detik, boleh nggak dipersingkat lagi waktunya? Kan kamu 20 detik, 20 menit itu, misalnya saya mau pakai 1 detik, 2 detik, 20 menit. Saya maunya 1 detik, 10 menit, boleh nggak? Sebenarnya ini juga sih, Pak. Tergantung kebutuhannya untuk apa juga, Pak. Jadi kemarin itu kami 20 menit dan interval pengamatannya 2 detik itu sudah saya tanyakan ke pembimbing lapangan ya, Pak. Jadi pembimbing lapangan itu bilang dengan waktu hanya 20 menit jika interval pengamatannya 15 detik ataupun 30 detik itu datanya kurang banyak ya, Pak, karena cuma 20 menit. Dan jadi untuk memaksimalkan waktu 20 menit itu kami menggunakan interval pengamatan itu 2 detik, Pak, 2 second. Oke. Kemudian tadi apalagi ada PDOP, apa itu PDOP? Apa pengaruhnya terkait dengan data hasil pengukuranmu? Oke, untuk PDOP ya, Pak. Jadi PDOP itu positioning delusion of precision. Jadi PDOP itu statistik data dari kesalahan posisi 3 dimensi dari ini ya, Pak, dari hasil pengolahan data GNSS. Jadi kalau yang saya baca dari jurnal itu semakin besar nilai PDOP, itu data yang dihasilkan itu semakin buruk, Pak. Namun jika nilai PDOP semakin kecil atau semakin kecil lah, Pak, pokoknya. Jadi data yang dihasilkan itu semakin baik, Pak. Namun data yang kami hasilkan tadi ada nilai PDOP yang mencapai 7, sekian gitu, Pak. Jadi untuk nilai kesalahan posisi 3 dimensinya lumayan buruk, Pak. Cuman untuk nilai horizontal precision, vertical precision, dan RMS-nya itu masih masuk untuk standar, Pak. Oke. Terus satu lagi. Tadi ada kamu sebut di situ Ordo 4. Ordo 4 itu apa? Orde 4 itu waktu pengamatan yang udah distandarin dari SNI 67 berapa gitu, Pak. Jadi untuk Orde 4 itu harusnya itu selama 0,25 jam, Pak, atau selama 15 menit. Cuman di sini kami menambahkan waktu 5 menit atau 20 menit atau lebih itu biar data pengamatannya semakin bagus, Pak. Nah, untuk Orde 4, Orde 3, Orde 2, sama Orde 1 atau 0 dan 00 itu ada ketentuannya. Apa yang membedakan biasanya? Untuk Orde 4 itu waktu pengamatannya hanya 0,25 jam, Pak. Nah, untuk Orde 3 itu waktu pengamatan GNSS itu selama 1 jam. Untuk Orde 2 itu selama 2 jam. Kemudian untuk Orde 1 itu selama 6 jam. Dan untuk Orde 0 itu selama 24 jam. Dan Orde 00 itu continue, Pak. Jadi continue itu artinya terus-menerus gitu? Iya, Pak. Seperti course, Pak. Di course ya? Iya, Pak. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk tim kalian ya. Tapi ini yang aktif Haikal terus nih ya. Tadi Mesak nggak jawab-jawab.
Nanti nilainya lebih banyak si Haikal. Ya. Oke, lanjut ke Joseph. Joseph dia sendiri. Ya. Joseph tadi terkait dengan apa Ya, Pak. pembangunan jembatan Bukan jembatan dan apa tadi? verticality, Pak. Verticality gedung sama elevasi ketinggian antar lantai. Ya. Oke, verticality itu apa sih verticality itu? Verticality itu membandingkan posisi objek atau struktur garis vertikal yang biar ideal, Pak. Dari lantai atas sudut XY-nya itu harus sama sampai ke bawah. Ya, tapi tadi kan di saat kamu cek itu kan ada kemiringan tadi ya berapa derajat itu ya. Oh iya, Pak. Nah, itu kenapa bisa terjadi itu? Bentar, saya buka datanya. Yang saya ukur ini masih dalam bentuk struktur, Pak, beton, belum finishing jadi gitu. Belum finishing. Iya, belum finishing, makanya belum terlalu teliti lah. Tapi sebagian beberapa ada yang masih masuk standar ininya, penelitiannya. Jadi standarnya itu biasa berapa boleh sebuah gedung itu mempunyai kemiringan? Kalau lantai satu berapa, lantai 2 berapa, 3 berapa? Kalau untuk verticality itu tidak boleh lebih dari 20 mm, Pak. Yang berarti 2 cm. Tidak boleh lebih. Itu yang lantai paling atas. Iya, pokoknya kerataannya, ketegakannya. Ketegakannya itu tidak boleh lebih dari 20 mm. 20 mm atau sama aja 2 cm. Oke. Nah, untuk kamu gunakan alat apa kemarin waktu menghitung ini verticality ini? Total station, Pak. TS. Oke. Selain TS apa yang bisa digunakan untuk menghitung verticality ini? WP, water pass juga bisa. Apa lagi? TS, WP, theodolite, digital theodolite, mungkin sama ini, Pak, TLS. Ya, oke. Kalau TLS bisa ya? Iya, Pak. Oke, ya kalau TLS memang bisa dia ya. Ya untuk melihat kehalusan sebuah dinding juga bisa ya. Kemiringan ya seperti yang kamu ukur, kemiringan bangunan, kemiringan plasteran, hasil plasteran juga bisa. Ya. Oke, terus ya ini udah hampir jam 6 ya. Saya rasa cukup aja ya. Kita cukupkan aja karena ini udah mau maghrib. Jadi sebelumnya silakan di screenshot ya untuk masing-masing tim. Silakan screenshot ya sebagai ini bukti kalian telah melakukan seminar praktek. Oke, silakan. Untuk tim pertama dulu Rafid dan Zaki. Langsung aja di screenshot ya kalau udah selesai kasih tahu saya. Sudah, Pak. Oke, tim 2 Mesak dan Haikal. Baik, sudah, Pak. Oke, sekarang tim 3. Silakan, Joseph. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kalau sudah, nanti bagi yang butuh tanda tangan ya,
boleh datang ke prodi ya. Atau di saat saya ngajar jumpa di GKU 2 nanti silakan aja disodorkan untuk minta tanda tangan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini ya. Selamat untuk Rafid, Zaki, Mesak, Ekal dan Joseph ya yang sudah melaksanakan seminar KP-nya. Ya. Semoga ke depan ya terus semangat ya untuk melakukan atau menyelesaikan perkuliahan yang dengan tepat waktu. Ya. Itu saja dari saya. Saya selaku pimpinan seminar pada hari ini. Jika ada kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, yang mau nanya, dipersilakan.